محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. La ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang saya berbicara tentang fikih, persoalan perbandingan mazhab yang membingungkan. Kita pernah bercerita tentang satu masa di dalam sejarah fikih di dunia Islam ketika fikih mengalami kebekuan. Jadi setelah para imam mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki meninggal dunia, tumbuhlah tradisi mensakralkan kitab-kitab para imam mazhab itu. Mensakral itu menganggap suci, tidak boleh lagi diteliti kembali. Jadi pengikut mazhab Syafi'i mensakralkan faham Imam Syafi'i. Pengikut mazhab Hanafi juga begitu. Lalu pemikiran fikih berhenti pada kitab para imam mazhab. Sehingga dengan lucu kita menyaksikan kitab-kitab fikih sekarang ini membahas masalah-masalah fikih yang sudah tidak ada lagi sekarang. Misalnya di pesantren, orang masih juga belajar tentang istinja, misalnya ya. Membersihkan hajat besar dengan batu atau macam-macam air suci mensucikan. Yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan zaman modern. Tapi beberapa masalah modern sama sekali tidak dibahas di dalam fikih. Jadi misalnya tidak dibahas di situ masalah vasektomi dan pudektomi. Tidak dibahas di situ masalah bunga di perbankan. Dan banyak hal-hal yang lain. Nah, itu masa itu yang berlangsung sangat panjang dalam sejarah Islam ratusan tahun disebut sebagai masa kebekuan, masa stagnasi. Asrur rukud di dalam sejarah tasrih. Masa kebekuan. Nah kemudian mulai abad ke-19 terjadilah usaha untuk menerobos kebekuan pemikiran fikih ini. Dan menarik bahwa ketika menerobos kebekuan pemikiran fikih ini, umat Islam kembali lagi kepada dua aliran besar yang terjadi pada permulaan fikih. Jadi pada zaman permulaan fikih, di zaman para tabi'in, ada dua aliran besar. Bahkan kita bisa mengasali sejak zaman para sahabat, itu ada dua aliran fikih yang besar. Satu aliran yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, yang sering disebut ini ahlul hadis, dan satu lagi adalah ahlur ra'yi, orang yang berpegang kepada ra'yinya. Nah pada permulaan mazhab itu terbagi kepada dua aliran besar itu. Misalnya mazhab Hanafi dikenal sebagai pengikut ahlur ra'yi. Sementara mazhab Hambali dikenal sebagai ahlul hadis. Jadi ada dua ekstrim. Ekstrim hadis dan ekstrim ra'yi. Nah menarik bahwa ketika umat Islam melakukan penerobosan itu, terjadi juga pemisahan kepada dua aliran besar itu. Jadi sebetulnya dalam aliran pemikiran fikih, yang ada itu tidak aliran sunnah dan syiah. Yang ada adalah kelanjutan dari ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Saya menyebutkan dalam pembaharuan fikih Islam di dunia modern ini, paling tidak kita melihat yang mirip kedua itu. Saya sebut ahlul ra'yi sekarang ini dengan mengutip orang lain. Kita sebut aliran yang pertama itu aliran skripturalisme, yaitu yang slogannya sangat keras mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis itu adalah nas, adalah teks yang dijadikan dasar untuk fikih. Teks itu dalam bahasa Inggrisnya disebut scripture. Jadi Al-Quran dan hadis itu adalah scripture. Orang yang berpegang dengan ketat kepada Al-Quran dan hadis itu kita sebut skripturalisme. Jadi berpegang kepada skriptur. Ini mempunyai latar belakang seperti saya katakan pada mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali adalah mazhab yang dalam usul fikihnya lebih baik berpegang kepada hadis dhaif daripada ra'yu, daripada pendapat. Mazhab Hambali berpegang pada hadis dhaif, kepada fatwa para sahabat,
dan menolak qiyas kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi fikihnya selalu merujuk pada nas-nas Al-Quran dan hadis. Karena itu tugas ahli fikih hanyalah mencari nas yang relevan. Pada Ibnu Hazm, terutama sekali pada Daud Al-Zahiri, kesetiaan kepada teks itu mencapai tingkatnya yang ekstrim. Mereka menolak takwil dan menerima hadis secara harafiah. Takwil itu artinya menggunakan rasio dalam menafsirkan teks-teks, dalam menafsirkan nas Al-Quran dan hadis itu. Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm menolak takwil. Misalnya, dalam mazhab Daud Al-Zahiri dikatakan bahwa kalau anjing menjilat bejana, maka harus dibersihkan dengan 7 kali pembersihan, 6 kali dengan air, 1 kali dicampur dengan tanah. Karena hadisnya menyebutkan kalau anjing menjilat bejana, maka mereka menetapkan tidak harus dilakukan cara yang sama kalau anjing menjilat tangan, atau anjing menjilat baju, atau anjing menjilat piring. Juga tidak perlu, karena hadisnya mengatakan anjing menjilat bejana. Jadi mereka berpegang teguh kepada hadis dan tidak mau menafsirkan lebih lanjut. Pokoknya kalau hadisnya begitu, begitulah yang harus dijalankan. Contoh yang lain, ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang di bulan puasa datang bercerita kepada Nabi bahwa ia baru saja bercampur dengan istrinya pada waktu siang hari. Lalu Nabi menyuruh dia untuk melakukan kafarat, yaitu memberi makan 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan terus menerus, atau membebaskan seorang budak belian. Pengikut mazhab Zahiriyah berpendapat bahwa yang harus membayar kafarat itu hanya laki-laki saja. Wanitanya tidak perlu. Malah wanitanya tidak batal puasanya. Mengapa? Karena hadisnya pun hanya berkenaan dengan perintah Rasulullah kepada seorang laki-laki, bukan kepada perempuan. Nah, ini namanya berpegang teguh kepada teks, kepada nas. Dan ini nanti akan mempengaruhi kelompok skripturalis ya. Nanti di Indonesia pun ada orang-orang yang mengikuti hadis itu murni lah, Al-Quran dan hadis. Mereka misalnya mengatakan bahwa yang wajib Jumat itu hanya laki-laki saja. Alasannya karena perintahnya itu kepada ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Dan allazina amanu, orang-orang yang beriman, itu bentuknya muzakkar, bentuknya laki-laki. Karena kalau dalam bahasa Arab orang-orang beriman perempuan itu allai amanna. Kalau orang beriman laki-laki allazina amanu. Jadi karena perintah itu hanya untuk allazina amanu, tidak allai amanna, maka Jum'ah hanya khusus untuk laki-laki. Lalu kalau begitu salat pun ya ayyuhalladzina amanu aqimus salat wa atuz zakat, itu hanya untuk laki-laki saja. Tidak, kata mereka, ada dalam Al-Quran perintah untuk wanita juga. Wa aqimnas salata, hendaknya kamu para wanita menegakkan salat. Jadi ada itu untuk wanita. Bagaimana ini puasa misalnya? Tidak ada itu ayyuhallazina amanu kutiba alaikum asyam, tidak kutiba alaikunnas syam. Kata mereka, jadi saum pun itu hanya khusus untuk laki-laki. Oh tidak, katanya, ada ayat Al-Quran yang lain yang menyuruh wanita itu untuk puasa. Ada memang ayat yang lain. Tapi misalnya kalau orang itu berpegang teguh betul-betul pada Quran dan hadis, maka yang diharamkan itu misalnya hanya daging babi saja. Karena Al-Quran mengatakan hurimat alaikumul maitatu wa dammu wa lahmul khinzir, dan daging babi. Jadi gaji babi itu tidak, tulangnya tidak, kulitnya tidak.
Kalau mau makan, giginya juga tidak. Jadi tidak diharamkan. Nah sekarang ini di dunia modern ada beberapa jenis makanan yang dicampurkan dari gaji, bukan dari daging. Misalnya ada yang dalam bahasa Inggris disebut lard. Lard itu diambil dari lemak babi dan dipakai sebagai shortening untuk donat dan macam-macam makanan. Itu kalau menurut mazhab ini halal itu, karena itu bukan daging, itu gaji. Nah itu kita sebut skripturalisme. Ibnu Taimiyah memperkuat gerakan skripturalisme ini dengan menolak setiap penggunaan logika di dalam khazanah ilmu-ilmu Islam dan sekaligus menolak praktek-praktek yang tidak ada dasarnya dalam teks Al-Quran dan hadis. Ibnu Taimiyah misalnya mengkritik penggunaan logika. Dia menulis buku khusus judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, penolakan terhadap orang-orang yang menggunakan logika. Logika tidak boleh dipakai sama sekali. Haram. Man tamantak faqad tazandak. Siapa yang menggunakan logika, dia sudah menjadi zindiq. Dia sudah menjadi kafir. Nah, paham Ibnu Taimiyah ini nanti dihidupkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab 5 abad kemudian di Jazirah Arab, di Arab Saudi sekarang ini. Orang sering menyebut kemudian alirannya itu Wahabi. Sebetulnya salah sebenarnya dari bahasa Arab, harusnya Muhammadi. Kalau perempuan Muhammadiyah. Tetapi orang mengambil ujungnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahhabnya diambil dari Wahabi. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab menolak segala macam hal yang tidak ditunjukkan secara spesifik, secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Menolak juga intelektualisme, cara berpikir logis itu ditolak. Filsafat diharamkan, begitu juga ilmu kalam. Bahkan bukan itu saja, mereka juga mengharamkan kehangatan kaum mistik. Dia mengharamkan tasawuf. Itu kata Wilfred Cantwell Smith. Nah, Raja Malik bin Abdul Aziz, itu mbahnya Raja Saudi sekarang ini, ketika menyampaikan khutbahnya di Makkah pada tahun 1355 berkata, mazhab kami mengikuti dalil bila ada. Bila tidak ada dalil dan yang ada hanya ijtihad, kami mengikuti ijtihad Ahmad bin Hambal. Mazhab Wahabi sebetulnya adalah mazhab Hambali atau neo-Hambaliisme. Paham ini yang kemudian menjadi paham resmi Arab Saudi mempengaruhi banyak aliran pembaharuan di seluruh dunia. Mereka melihat masa salaf, masa para sahabat sebagai model dan kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai satu-satunya jalan untuk memecahkan segala persoalan Islam. Itu aliran yang pertama ya, aliran skripturalisme. Satu lagi, aliran yang mirip pelanjut dari Ahlur Ra'yi. Saya sebut aliran itu sebagai liberalisme. Kita akan ceritakan liberalisme pada pertemuan yang akan datang. Ya, sekarang kita akan memperhatikan skripturalisme saja. Jadi kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Itu kalau kita menggunakan kalimat yang enak. Kalau kita menggunakan kalimat yang tidak enak, yang berpegang secara kaku kepada Al-Quran dan hadis. Sama saja sebetulnya. Cuma yang pertama lebih enak untuk didengar. Nah, tetapi kaum skripturalis ini ternyata menurut saya juga mengalami kegagalan di dalam pemikiran mereka. Nah, sekarang saya ingin mendaftar beberapa kegagalan kaum skripturalis. Pertama, di dalam akidah, kaum skripturalisme telah membawa orang kepada paham antropomorfisme. Itu istilah-istilah yang besar-besar begitu itu. Sebetulnya yang dimaksud ialah kecenderungan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis itu membawa orang kepada tashbih, yaitu menggambarkan dalam bidang akidah Tuhan seperti manusia. Dengan menerima teks-teks Al-Quran dan hadis secara teguh atau secara kaku itu, mereka menetapkan keharusan percaya bahwa Allah mempunyai tangan. Kalau sudah baca tulisan Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, itu disebutkan datar
sifat-sifat Allah yang harus diterima. Allah punya tangan, lalu tulislah hadisnya dan ayat Al-Qur'annya. Al-Qur'an sebutkan mengatakan tabarakalladzi biyadi. Maha mulia Allah yang dalam tangannya. Jadi Allah itu punya tangan. Nah, gimana tangan Tuhan itu jangan dipersoalkan. Pokoknya kita harus percaya Allah itu punya tangan. Bagaimana kalau kita katakan yang dimaksud tangan itu adalah kekuasaan? Jadi kalau disebut tabarakalladzi biyadi, maha mulia Allah yang dalam kekuasaannya. Jadi kata tangan di situ adalah idiom. Kata mereka itu takwil. Dan kita dilarang untuk mentakwil. Itu sudah menggunakan rasio, tidak berpegang teguh lagi kepada hadis. Mereka mengatakan Tuhan juga punya mata. Karena ada perintah Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Nuh, "Hei Nuh, buatlah perahu di hadapan kedua mataku." Nah, jadi Allah punya mata dan matanya dua. Karena disebutkan di situ. Gimana matanya? Jangan jadi persoalan. Allah juga mempunyai telapak kaki. Karena ada hadis diriwayatkan dalam Bukhari. Nanti pada hari kiamat, kata neraka itu ketika diisi oleh manusia, setiap kali dimasukkan sekian ribu manusia ke dalam neraka, neraka masih berteriak, hal min mazid. Apa masih ada tambahnya lagi? Tambah lagi. Hal min mazid, begitu. Sampai ketika neraka itu sudah penuh, neraka masih berteriak, hal min mazid. Tuhan meletakkan telapak kakinya di mulut neraka. Dan neraka berteriak, khot, khot. Itu di dalam hadis. Nah, kita harus terima karena hadis mengatakan qadamai, kedua telapak kakinya. Jadi kita terima saja. Ada orang mengatakan tidak, yang dimaksud qadam itu artinya kata sejumlah orang. Itu takwil kata mereka. Tidak boleh mentakwil. Lalu Allah juga turun ke langit dunia pada pertengahan malam. Kata kemudian Allah berkata, siapa yang berdoa pada hari ini, aku akan mengabulkannya. Karena ada hadis itu, Allah turun ke langit dunia di pertengahan malam. Padahal Allah itu adalah zat yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sebab kalau terikat dengan ruang dan waktu, maka Allah tidak lagi menjadi khalik, Allah menjadi makhluk. Maka orang yang menggunakan akal menolak keterangan itu, Allah turun ke langit dunia itu bukan turun yang sebenarnya. Itu arti kiasan. Maksudnya Allah sangat dekat dengan kita pada pertengahan malam itu. Ya, tapi itu takwil, itu sudah menggunakan akal, pikiran, menggunakan logika. Mereka tolak itu. Lalu mereka juga menawarkan bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu punya betis. Karena di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan Allah menyingkapkan betisnya nanti pada hari kiamat. Kita harus terima bahwa Allah itu punya betis. Dan ada dalam Al-Quran wa yukshafu ansaq, lalu disingkapkanlah betisnya. Dan kita harus terima itu betis, jangan menafsirkan yang lain. Itu bukan ideal, itu bukannya betis. Yang tidak boleh dipersoalkan bagaimana betisnya, itu tidak boleh. Tapi pokoknya kita terima Allah itu punya betis. Jadi jangan sampai mempersoalkan apakah betisnya, cara menyingkapkannya itu sama dengan para peragawati. Apa sama dengan para peragawati yang sedang menampilkan busana Gea Sukasa? Dan itu jangan ditanyakan, itu tidak boleh. Bahwa Allah juga tertawa, karena ada hadisnya menjelaskan Allah tertawa. Bahwa Allah duduk di atas aras. Ar-Rahmanu alal arsyis bawa. Dan kita tidak boleh mempersoalkan duduknya. Pokoknya Allah duduk, kita terima saja. Karena dalam Al-Qurannya disebut Ar-Rahmanu alal arsyis bawa. Sampai ada cerita, wallahu alam cerita ini sahih atau dhaif. Itu ada seorang yang mau diangkat sebagai mantu, melamar anak kepada seorang yang percaya kepada itu tadi skripturalis itu. Di Majalaya ini ceritanya. Dulu di Majalaya, di Ciparai, itu pusat Allah Amegeleng di Aras. Kemudian dia melamar, mertuanya tanya, cik aricek ujang, percaya itu Gusti Allah Amegeleng di Aras. Dia tidak tahu rupanya. Dia tidak melakukan survei lebih dahulu tentang mertuanya. Jadi langsung menolak, tidak mungkin itu. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu.
Waktu itu juga katanya lamarannya ditolak. Karena dianggap akidahnya tidak kuat. Itu berarti masih ragu-ragu menerima Al-Quran dan hadis. Nah, itu kegagalan yang pertama dari kelompok skripturalis, yaitu jatuh kepada paham antropomorfisme. Lalu kegagalan yang kedua, mereka juga memandekkan pemikiran Islam dengan menolak filsafat dan ilmu kalam, menolak orang untuk berpikir logis, dan itu merupakan kemunduran yang besar bagi kaum muslimin. Jadi pada saat orang memperbaharui pemikiran dan supaya umat Islam lebih berpikir, malah umat Islam dilarang untuk berpikir, dilarang untuk menggunakan logika. Nah, yang kedua, skripturalisme menyingkirkan pengalaman mistikal dari kehidupan beragama. Sebetulnya yang dimaksud menyingkirkan pengalaman-pengalaman keruhanian yang mendalam. Ini kaum skripturalis ini menolak aliran-aliran tarekat, zikir dan sebagainya, mereka tolak. Zikir itu cukuplah karena dalam hadis disebutkan setelah salat itu kita harus membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah. Jadi kalau selesai salat baca itu saja, selesai. Gimana kalau sesudah itu zikir 100 kali sesudah salat? Tidak ada hadisnya itu. Mana hadisnya? Bagaimana kalau sesudah itu kita baca Al-Quran? Tu'amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana, dan seterusnya. Itu tidak ada hadisnya. Karena sudah jelas itu Quran. Ini sudah ada Qurannya. Tapi mereka tolak karena tidak ada keterangan. Akibatnya latihan-latihan zikir, riyadhah istilahnya di dunia tarekat, itu dianggap bid'ah oleh kaum skripturalis. Karena tidak punya dasar dalam Al-Quran dan hadis. Bisa ketika orang menganjurkan untuk membaca selawat muntarijah 4444 kali, mereka mempertanyakan dua hal. Mana hadisnya yang menentukan harus membaca 4444 kali? Yang kedua, apa dalilnya? Selawat itu yang dibenarkan hanya satu, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena itu ada dalam hadis. Itu selawat Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala. Itu tidak ada dalam hadis. Karena itu bid'ah, kata mereka. Doa pun itu hanya ada yang ada dalam hadis saja ya. Boleh. Jadi ketika kita membaca Allahumma rzuqna taufiq wa ta'ah wa bu'dal ma'siyah, mana itu hadisnya? Oh, tidak ada ini hadisnya, ditolak oleh mereka. Jadi mereka hanya menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Akibatnya sedikit sekali doa itu. Padahal setiap orang kalau berdoa punya keperluan masing-masing kan. Ada yang berdoa, ya Allah berilah saya jodoh ya. Berilah saya jodoh. Kalau sampai berilah saya jodoh, ada ayatnya. Rabbana hablana min azwajina. Tapi kalau mohonnya sudah agak spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Ya Allah berilah saya jodoh di antara para pengikut pengajian di Al-Munawwarah. Maka kita sudah jatuh kepada bid'ah. Karena tidak ada di dalam hadis. Mana ada contoh Rasulullah berdoa seperti itu? Allahumma rzuqni zaujatan salihah min atba'i majlisil ilmi al-munawwarah. Tidak ada doa itu. Tidak ada di dalam hadis Nabi. Karena itu mereka menolaknya. Kemudian praktek-praktek keagamaan yang tidak secara tegas ditunjukkan di dalam nas dianggap bid'ah. Jika kalau tidak ada dalam hadisnya, itu dianggap bid'ah. Selanjutnya yang disebut bid'ah adalah apa saja yang tidak merujuk kepada dalil yang telah dipilihnya. Jadi mula-mula bid'ah itu pokoknya yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kemudian yang disebut bid'ah itu ialah yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang sudah saya pilih. Mungkin ada di dalam hadis, tetapi hadis itu tidak saya pilih, hadis itu saya anggap dhaif.
maka karena itu jadi bid'ah. Kunut pada waktu subuh, membaca zikir bersama, membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama, mengucapkan doa yang tidak maksur. Maksur itu artinya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan di Indonesia menyelenggarakan upacara tahlilan dan marhabaan dianggap tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa orang awam, tidak ada contohnya dari Nabi. Jadi selalu mereka mengatakan, mana ini contohnya dari Nabi? Sampai ada orang yang menetapkan bahwa memberikan ceramah sebelum salat tarawih itu bid'ah, karena tidak ada contohnya dari Nabi. Memperingati maulid Nabi itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Nabi tidak pernah memang memperingati hari lahirnya. Jadi kalau kita memperingati maulid Nabi, memperingati Isra dan Mi'raj itu juga bid'ah, karena tidak ada contohnya. Pernah salah seorang dari kiai kaum skripturalis ini datang di sebuah pengajian, dan karena dia diketahui kaum skripturalis, dia tidak diberitahu bahwa pengajiannya itu maulid. Begitu datang, kemudian Pak RW memberi sambutan dalam rangka peringatan maulid Nabi. Wah, terkejut ya, karena dia sudah datang, kemudian dia dipersilahkan bicara. Kemudian dia bicara, saudara-saudara, saya datang ke sini untuk menghadiri pengajian, bukan menghadiri bid'ah peringatan maulid Nabi. Oleh sebab itu, saya cukupkan pembicaraan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena tidak ada hadisnya. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Saya tidak akan menceritakan di sini bahwa sebetulnya orang-orang yang memperingati maulid, memperingati Isra itu punya dalilnya juga di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka juga punya keterangan. Hanya keterangan itu tidak dipilih oleh kaum skripturalis itu. Nah, dengan cara begitu, dengan menyingkirkan mistikisme, riadah itu zikir-zikir, doa-doa, latihan-latihan keruhanian itu, akibatnya orang kehilangan pengalaman beragama yang emosional, kehilangan kenikmatan dalam menjalankan agama, kehilangan kehangatan. Akibatnya apa? Banyak para pengikut Islam tidak lagi menikmati agama dan mencari ketentraman batin lewat aliran-aliran kebatinan, mencari kepuasan kepercayaan pada aliran-aliran kepercayaan. Mengapa? Karena Islam tidak bisa memberikan kepada mereka hal-hal yang bisa menenteramkan batin mereka. Banyak orang-orang tua misalnya setelah selesai subuh merasa setelah sampai kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini waktu masih banyak, mau dipakai ngobrol, sayang. Itu Pak Mansur pernah cerita. Pak Mansur Sirwanegara. Pak Mansur itu orang Muhammadiyah ya. Orang Muhammadiyah itu termasuk skripturalis. Saya ini orang Muhammadiyah, saya juga skripturalis. Jadi orang-orang Muhammadiyah tidak usah sakit hati, karena itu sebetulnya mengkritik diri kita sendiri. Dan katanya salah satu keistimewaan orang Muhammadiyah ialah kebesaran hatinya untuk mengkritik dirinya sendiri. Itu tentu orang Muhammadiyah yang besar. Nah, dengan menyingkirkan mistikisme, kaum skripturalis telah menghilangkan pengalaman beragama yang emosional. Jadi para pengikutnya tidak lagi menikmati kehangatan beragama. Kemudian yang ketiga, skripturalisme karena menolak wacana intelektual discourse, penggunaan akal, mudah mendorong orang ke arah fanatisme. Jadi mazhab yang lain akan dianggap menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa maksudnya begini? Karena orang itu memandang agama itu sederhana saja. Pokoknya mencari dalil. Setiap itu ada dalilnya. Kemudian agama itu menjadi sederhana. Dan mereka berpikir, karena saya ini tahu untuk mengapa tangan harus diletakkan di sini. Oh, ini ada hadisnya ini. Ada hadisnya bahwa Rasulullah mengangkat tangan seluruh bahunya. Lalu kalau dia melihat ada orang mengangkat tangan seluruh telinga, itu bid'ah. Karena apa? Karena menurut dia tidak ada hadisnya. Sekali lagi menurut dia. Padahal orang yang mengangkat tangan seluruh telinga itu punya hadisnya juga. Nah, jadi orang karena
terlalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis itu, orang kemudian jatuh kepada fanatisme kelompok. Dia merasa bahwa dialah yang paling berpegang kepada Al-Quran dan hadis, orang lain dianggap tidak berpegang kepadanya. Dalam skala makroskopis, maksudnya dalam skala yang lebih luas, paham ini melahirkan orang-orang yang wawasannya sempit tetapi merasa faqih. Karena dia sudah bisa menunjang setiap praktek-praktek keagamaan dengan hadis, maka dia menganggap dirinya sudah faqih. Pada tahap institusional, maksudnya pada tingkat kelembagaan, orang-orang awam tidak merasa lagi perlu dengan kehadiran para fuqaha. Tidak perlu lagi para ulama, cukup membeli buku yang ada hadisnya. Ada buku kecil dalam bahasa Sunda, fikih, ditulis oleh Al-Ustaz Sarip Sukandi. Ada fikih dalam bahasa Sunda. Kecil ya. Tapi itu untuk fikih, khususnya fikih hanya ibadah saja kebanyakan. Dan untuk setiap itu ada dalilnya, ada hadisnya. Itu kalau orang sudah dapat itu, dia sudah menjadi faqih. Tidak perlu lagi tanya kepada para ulama. Sudah ada di sini, ada hadisnya. Lalu kalau ditanyakan satu persoalan yang tidak ada hadisnya, mereka menjawab, itu jangan dipersoalkan. Hadisnya tidak ada dalam buku ini. Nah, jadi kemudian para fuqaha tidak diperlukan lagi. Karena itu mereka mengatakan tidak boleh taklid. Tidak perlu taklid karena sudah cukup dengan buku kecil itu. Bukankah segala persoalan dapat diselesaikan dengan merujuk pada dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis? Muncullah para mujtahid yang tidak berkualifikasi. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang memuncak pada fragmentasi umat. Jadi umat mulai pecah pada kelompok-kelompok yang lebih kecil karena setiap orang bisa muncul sebagai mujtahid. Para mahasiswa yang baru tingkat 2, tingkat 3 di IAIN atau di universitas yang lain, kemudian pernah ikut training selama 1 minggu, biasanya rajin membawa Al-Quran kemana-mana, terjemah Al-Quran. Kemudian mereka merasa sudah kembali kepada Al-Quran dan seluruh persoalan itu beres dengan melihat kepada Al-Quran saja, tanpa menggunakan akal pikiran lagi. Karena itu kalau kita ajak diskusi, diskusi itu tidak perlu. Yang perlu itu gimana kita mengamalkan Al-Quran itu. Tapi gimana kita bisa mengamalkan Al-Quran sebelum kita mendiskusikannya? Ya kita amalkanlah Al-Quran dengan membaca ayat-ayatnya saja. Tidak lupa ketika membaca ayat itu kita perlu penjelasan. Apa yang harus dilakukan? Misalnya ada ayat yang berbunyi ini, waqatiluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah orang-orang kafir itu dimanapun kamu menemukan mereka. Gimana ini? Apakah setelah pengajian ini kita keluar semua, nanti lihat mana rumah-rumah orang kafir, bunuhi semua? Apa begitu? Atau apakah ayat ini berlaku sekarang? Atau ini hanya berlaku pada zaman peperangan? Apakah ayat ini baru kita jalankan setelah orang kafir mengganggu kita? Atau walaupun orang kafir tidak mengganggu kita? Wah, itu diskusi sih. Kita tidak boleh mendiskusikan Al-Quran. Yang penting ialah mengamalkan Al-Quran itu. Ya, tapi ketika harus mengamalkan itu, kita harus mendiskusikannya. Nah, itu kelemahan yang ketiga. Yang keempat, skripturalisme terbukti tidak dapat menjawab berbagai masalah kontemporer. Masalah-masalah terakhir sekarang ini ternyata tidak bisa dijawab hanya dengan mengutip Al-Quran dan hadis saja. Misalnya kaum skripturalis itu menolak qiyas. Tidak boleh ada qiyas di dalam urusan agama. Tidak boleh ada qiyas. Tapi saya pernah menyaksikan sebuah seminar. Seminar itu dihadiri oleh kaum skripturalis. Semua, termasuk saya juga kan, kaum skripturalis hadir di situ. Mereka membicarakan zakat profesi. Dan zakat profesi ini sudah jelas tidak ada di zaman Rasulullah. Pada itu yang kewajiban zakat di zaman Rasulullah itu kan sesuai dengan tingkat ekonomi di zaman itu. Zaman pertanian, jadi ada zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan,
zakat barang tambang, zakat emas dan perak. Hanya itu di zaman Rasulullah itu. Belum ada waktu itu pekerjaan konsultan. Belum ada waktu itu pekerjaan kontraktor jalan layang. Belum ada waktu itu pekerjaan dokter spesialis. Bahkan waktu itu belum ada pekerjaan kolumnis, penulis di koran-koran. Nah sekarang orang kemudian membicarakan ini masalah kontemporer, masalah terakhir. Cari dalam Al-Quran dan hadis, tidak bakal ketemu. Tidak ada dalam hadisnya. Dan karena tidak ada juga tidak kita ketahui berapa persen itu zakatnya. Apakah ini ada nisabnya atau tidak? Apakah diperlukan haul? Haul itu artinya harus habis 1 tahun atau tidak? Kemudian kan orang ramai membicarakan itu beberapa waktu yang lalu. Itu saya menghadiri ini pembicaraan tentang zakat profesi ini di Unisba dalam satu pengajian hari Rabu. Persis sehari sebelum pembatalan diskusi. Diskusi itu kan menggunakan intelek, karena itu dibatalkan. Nah waktu itu salah seorang pembicara ternyata menggunakan kias. Katanya zakat profesi ini harus kita kiaskan dengan zakat perdagangan. Itu salah seorang pembicara. Pembicara yang lain mengatakan tidak, ini harus kita kiaskan dengan zakat emas dan perak. Yang lain mengatakan tidak, ini harus kita kiaskan dengan zakat pertanian. Itu tidak terjadi perdebatan untuk mengkiaskan kemana. Waktu itu saya ikut bicara. Saya bilang, bukankah kita dulu sudah sepakat untuk tidak menggunakan kias di dalam urusan agama? Kenapa sekarang kita menggunakan kias? Ini buktinya, karena kita menggunakan kias, kita bertengkar dan tidak ada pegangan. Mana yang harus kita ambil? Apakah dikiaskan dengan pertanian? Kalau kita kiaskan dengan pertanian, ini masih ada persoalan. Apakah ini termasuk pertanian yang diairi atau pertanian yang airnya itu dari air hujan? Kan itu beda zakatnya. Kalau pertanian itu diairi, itu zakatnya 10%. Kalau airnya dari langit lah, tidak lewat irigasi, itu zakatnya 5%. Nah sekarang ini misalnya profesi kolumnis, itu termasuk yang diairi atau yang tidak diairi? Itu terpaksa harus menggunakan kias lagi nanti. Harus menggunakan kias. Misalnya dengan mengatakan, ya kita bisa membedakan ada 2 macam konglomerat misalnya. Ada konglomerat yang diairi dengan fasilitas-fasilitas tertentu yang istimewa. Ada konglomerat hasil jerih payah sendiri tanpa fasilitas dari pejabat. Nah itu kalau yang kedua zakatnya itu 5%. Yang pertama itu zakatnya 10% karena numpang pada fasilitas bapak misalnya. Nah itu jadi persoalan ya. Nah, tetapi kemudian pertanyaan saya itu tidak dijawab oleh semuanya. Mungkin pertama pertanyaan saya itu hanya pertanyaan orang yang tidak tahu apa-apa tentang agama ya. Jadi kedua barangkali itu tidak perlu jawab. Atau kemungkinan yang paling besar memang susah juga menjawabnya. Karena pada satu segi sudah menolak kias, karena berpegang kepada skripturalisme itu, tapi ternyata menolak kias itu tidak bisa membantu memecahkan masalah-masalah modern yang mutaakhir sekarang ini. Sehingga akhirnya seperti saya katakan, skripturalisme mengalami kegagalan yang keempat. Terakhir, skripturalisme tidak dapat menyelesaikan kemuskilan-kemuskilan yang terjadi ketika melakukan istidlal dari nas-nas. Nah ini istilah ini agak abstrak dan saya ingin memberikan salah satu contoh. Biasanya kita menjadi jelas dengan contoh. Saya bacakan ini sebuah hadis dari Al-Muwatta juz kedua halaman 115 116. Ini judulnya Ma jaa'a fir rada'ati ba'dal kibar. Haddatsani Yahya an Malik an Ibn Shihab annahu su'ila an rada'atil kabir. فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سليما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة وأنكه أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكهه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة
وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل أيام قريش فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموالكم رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عمير بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضئن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. Saya baca ini lengkap dan tidak saya potong-potong. Dari Yahya bin Malik dari Ibnu Syihab, dia ditanya tentang menyusui orang yang sudah dewasa. Dia berkata, mengabarkan kepadaku Urwah Ibnu Zubair bahwa Aba Huzaifah Ibnu Utbah bin Rabi'ah termasuk sahabat Nabi yang ikut menyaksikan perang Badar. Dia mengangkat Salim yang sebagai anaknya, karena itu disebut Salim Maula Abi Huzaifah. Sebagaimana Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak. Abu Huzaifah menikahkan Salim yang dipandang anaknya itu pada anak saudara perempuannya Fatimah bintul Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Waktu itu ia termasuk wanita muhajirat yang awal dan garis Quraisy yang utama. Ketika Allah menurunkan ayat dalam kitabnya tentang Zaid bin Harithah, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka mereka adalah saudaramu dalam agama dan maula-maula kamu. Dikembalikanlah setiap orang di antara mereka itu kepada bapaknya. Bila tidak diketahui bapaknya, dikembalikanlah kepada maulanya. Sahlah binti Suhail, istri Huzaifah dari Bani Amir, datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, kami menganggap anak kepada Salim. Ia sering masuk ke rumahku dan aku dalam keadaan fudul." Fudul itu artinya katanya memakai busana rumah yang tidak menutup aurat. Jadi tidak pakai hijab karena di rumah. Ini Salim itu kan sudah diangkat sebagai anak, sudah dewasa, sudah dinikahkan, sering berkunjung ke rumah saya, kata Sahlah. Dalam keadaan tidak menutup aurat, kami hanya mempunyai rumah satu. Bagaimana menurut Anda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, susukkanlah dia 5 kali susuan, sehingga ia menjadi muhrim dengan susunya. Setelah itu ia memandangnya sebagai anak susuan. Aisyah mengambil cara ini bila ada laki-laki yang ingin masuk ke rumahnya. Ia menyuruh saudaranya Ummu Kulsum binti Abu Bakar As-Siddiq dan anak-anak perempuan saudaranya untuk menyusukan laki-laki yang ingin masuk ke rumahnya. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain menolak untuk mengizinkan laki-laki masuk ke rumah mereka dengan susuan seperti itu.